lahu ja'a binuni basyara yakun mutasilan binuni linisbatin mabni ala sukuni qabla munaynaini bima jana samila harufin qadbuliman qablikanahu ila alif wa iyyakum bi alif bil alif wa minhu rafi'an wa raya wa hiya ankasaya nasaya min rafi'i kana jirafi ma kaya sabun mujani suruhi masih qablahu akidah bilati laduni inasi usnida wa nasafah bimatun pada alif sakin syahidatun bapak surah ulih sumatiqahu sakinaini nama yajuzu fi harbaini jamut qamasani hawa awalun jalaina kadabatin musyadadan bafakona. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'uluman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Babul fi'li utawi iku bab mertelake fi'il aladzi kang itasola kang tetemu bi kelawan aladzi opo nun taukidi nun taukid wa nun niswati lan nun niswah. Pertemuan kali ini kita akan membahas bab fi'il yang bertemu nun taukid dan nun niswah. Nun taukid itu huruf nun yang berfungsi untuk menguatkan hukum dari fi'il yang dimasukinya. Contoh fi'il atau kata kerja membaca ketika ditaukid dengan nun taukid menjadi sungguh-sungguh membaca, itu artinya. Sedangkan nun niswah adalah nun yang menunjukkan pelaku perempuan banyak, disebut juga nun jamak inas. Nah, bagaimana aturan atau kaidahnya ketika fi'il bertemu nun taukid dan nun jamak inas atau nun niswah? Kita pelajari dari nadhaman-nadhaman berikut. Wabni 'alal fathi mudhari antara takidahu ja'a binunin basyara. Wabni lan mabni nusira 'alal fathi ing atase mabni fathah mudhari an ing fi'il mudhari taro kang ningali sapa sira takidahu ing taukide mudhari. Ja'a kang teka apa ya taukid binunin kelawan nun basyara hale ketemu langsung apa ya nun taukid. Artinya mabnikanlah fathah pada fi'il mudhari yang kamu ketahui taukidnya dengan menggunakan nun yang bertemu langsung tanpa adanya pemisah antara fi'il dan nunnya. Jadi fi'il mudhari yang ditaukidi dengan nun taukid baik khafifah maupun nun taukid tsaqilah, maka huruf akhirnya fi'il mudhari tersebut harus dimabnikan fathah. Di situ syaratnya harus mubasyarah atau tersambung langsung di antara fi'il dan nun taukidnya. Tapi kalau antara fi'il dan nun taukidnya nanti ada pemisah seperti wawu dhamir, ya dhamir ataupun yang lainnya, maka akan ada pembahasan lebih lanjut lagi. Wa iyyakum mutasilan binuni liniswatin fabni ala sukuni. Wa iyyakun lamun ono apa fi'il mudhari ana iku mutasilan kang tetemu binunin kelawan nun liniswatin kang tetep kaduene fa'il pira-pira wadon ya fabni mongko mabni ana sira ala fabni mongko mabni ana sira ing mudhari dan mabni akeh ala sukuni ing atase mabni sukun. Artinya, dan jika fi'il mudhari itu menyambung atau gandeng dengan nun niswah, maka mabnikanlah fi'il mudhari tersebut dengan mabni sukun. Jadi fi'il mudhari harus mabni sukun jika bertemu nun niswah atau nun jamak inas. Nun yang menunjukkan makna atau pelaku beberapa perempuan atau perempuan banyak. Dari kedua nadhaman tersebut bisa disimpulkan bahwa fi'il mudhari harus mabni fathah jika bertemu nun taukid secara langsung
dan mabni sukun jika bertemu nun niswah atau nun jamak inas. Al-murad fi'il mudhari ingkang pinanggih nun taukid mubasyarah utawi pinanggih langsung, sami ugi nun taukid khafifah utawi nun taukid tsaqilah, punika hukumipun kedah dipun mabniaken fathah kados lafaz yadriban, yadribanna, yaghzuwan, yaghzuwanna. Yadriban kunune nun taukid khafifah, yadribana nun taukid tsaqilah, yaghzuwan nun taukid khafifah, yaghzuwanna nun taukid tsaqilah. Niku fi'il mudhari pun harus dimabnikan fathah. Artinya fi'il mudhari yang bertemu nun taukid mubasyarah atau bertemu langsung, baik nun taukid khafifah maupun nun taukid tsaqilah, itu hukumnya harus dimabnikan fathah seperti lafaz yadriban. Ini fi'il mudhari yadribu bertemu nun taukid khafifah, nun taukid yang ringan tandanya sukun nunnya. Maka fi'il mudhari'nya jadi mabni fathah, huruf ba-nya di fathah. Ya, huruf akhirnya fi'il mudhari itu huruf ba-nya di fathah karena bertemu langsung dengan nun taukid khafifah. Begitu pula yadribanna, fi'il mudhari yadribu bertemu nun taukid tsaqilah. Hukumnya di situ mabni fathah fi'il mudhari'nya yang bertemu secara langsung dengan nun taukid khafifah dan nun taukid tsaqilah. Nun taukid tsaqilah yadribanna, fi'il mudhari yadribu bertemu nun taukid tsaqilah. Begitu juga contoh yaghzuwan dan yaghzuwanna. Ini fi'il mudhari'nya mabni fathah. Jadi huruf akhirnya fi'il mudhari yaghzuwanna itu huruf wawunya dimabnikan fathah atau diharokati fathah karena bertemu fi'il nun taukid tsaqilah dan nun taukid khafifah. Yaghzuwan, yaghzuwanna. Dene fi'il mudhari ingkang pinanggih kaliyan nun jamak inas utawi nun niswah, sami ugi ghaibah utawi mukhatabah, menika kedah dipun mabniaken sukun kados lafaz yansuron, yansurna, kados lafaz yansurna, tansurna. Artinya sedangkan fi'il mudhari yang bertemu dengan nun jamak inas atau nun niswah, yaitu nun untuk menunjukkan bahwa pelakunya adalah perempuan banyak, baik itu ghaibah atau pelaku orang ketiga perempuan maupun mukhatabah ataupun pelaku yang orang kedua perempuan, itu harus dimabnikan sukun fi'il mudhari'nya. Jadi baik ghaibah maupun mukhatabah situ nun jamak bertemu nun jamak inas, fi'il mudhari'nya mabni sukun. Seperti lafaz yansurna, ini fi'il mudhari' jamak muannas ghaibah, artinya mereka perempuan banyak sedang menolong. Yansurna, mereka sedang menolong, mereka perempuan banyak. Nah, di situ fi'il mudhari'nya mabni sukun, artinya huruf ra-nya itu disukun. Tansurna, ini adalah fi'il mudhari' jamak muannas mukhatabah, muannasah mukhatabah, artinya kalian sedang menolong. Kaliannya itu kalian perempuan banyak ya, sedang menolong. Di situ juga fi'il mudhari'nya mabni sukun. Jadi baik mukhaibah maupun mukhatabah, di situ fi'il mudhari'nya mabni sukun ketika bertemu nun niswah. Semanten ugi fi'il amar ingkang pinanggih nun niswah ugi kedah dipun mabniaken sukun kados lafaz ya hindatu idribna wa ya niswatu ughzuna. Artinya begitu juga fi'il amar atau kata perintah yang bertemu nun niswah juga harus dimabnikan sukun seperti lafaz ya hindatu idribna, wahai para hindun memukullah kalian. Nah, ini ba-nya idribna itu disukun. Waya niswatu ughzuna, wahai para perempuan berperanglah. Ini wawunya ughzuna juga disukun.
Jadi baik fi'il mudhari' maupun fi'il amar ini sama ya. Yang bertemu nun jamak inas harus dimabnikan sukun. Wasqulhu qabla mudmarin layinin bima janasa min taharukin qad ulima. Wasqulan ngarokatono sirahu ing akhire fi'il qabla mudmarin kang tetep ing dalam sadurunge domir layinin kang lemes. Den harokati bima kelawan harokat janasa kang nunggali jenis apa ya ma. Minta harokin nyatane saking harokat qad ulima kang teman-teman wis den kaweruhi apa ya taharuk. Artinya dan harokatilah huruf akhirnya fi'il mudhari' yang jatuh sebelum dhamir lain, artinya dhamir rawu jamak, alif tasniyah maupun ya muannats mukhatabah, diharokati dengan harokat yang sejenis dari harokat-harokat yang sudah diketahui. Sejenis maksudnya yang munasabah. Jadi ketika fi'il mudhari' yang bertemu dhamir rawu jamak, dhamir alif tasniyah maupun ya muannats mukhatabah atau dhamir lain ini ya, dan ditaukidi lagi dengan nun taukid, maka huruf akhirnya fi'il mudhari' tadi harus diharokati dengan harokat yang sejenis dengan huruf dhamirnya. Artinya jika huruf dhamirnya adalah rawu jamak, yang sejenis adalah dhammah. Jika alif maka yang sejenis adalah fathah. Jika iya yang harokat sejenis adalah kasroh. Contoh fi'il mudhari' yang bertemu wawu jamak sebelum ditaukidi berbunyi yasununa. Yasunu bertemu dhamir wawu jamak yasununa, dan setelah ditaukidi menjadi yasununna. Wawu dhamirnya hilang, nun tanda rafanya juga hilang. Yang terlihat itu hanya fi'il dan nun taukidnya. Maka huruf nun akhirnya fi'il harus diharokati dhammah yang sejenis dengan wawu dhamir yang dibuang. Yasununa menjadi yasununna. Nunnya di dhammah. Dhammah itu menunjukkan bahwasannya yang dibuang adalah wawu dhamir. Begitu juga fi'il mudhari' yang bertemu alif tasniyah dan ya muannats mukhatabah. Contohnya yasunani dan tasunina. Itu jika ditaukidi dengan nun taukid maka menjadi yasunani dan tasuninna ya. Kita bahas proses ilahnya nanti di belakang ya. Wal mudmarah dhifannahu ilal alif wa iyakun fi akhiril fi'lil alif faj'alhu minhu rafi'an khairal ya wal wawiya angkas ayan nasa'ya. Wal mudmarah dhifannah wal mudmarulan buang temen sira ing dhamir ihdhifannahu tegese buang temen sira ing dhamir ilal alif kejabane alif wa ayyakuna lamun ono iku fi akhir fi'li ing dalam akhir fi'il apa alifun alif faj'al mongko dadekno sirahu ing alif minhu saking fi'il rafi'an hale kang rafa'ake khairal ya'i ing saliyane dhamir ya wal wawu lan dhamir wawu den dadekake ya'an ing huruf ya sore kas ayana kaya den lafaz is ayana sa'ya is'ayanna ngelakokake temen sira sa'yan kelawan ngelakokake temenan. Artinya dan buanglah dhamir selain alif tasniyah. Ini kelanjutan nazam tadi. Jadi dhamir rawu jamak dan dhamir ya muannats mukhatabah tadi dibuang untuk menghindari bertemunya dua huruf mati.
Dan huruf akhirnya fi'il mudhari yang diharokati dengan harokat yang sejenis dengan dhamir yang di belakang tersebut. Ini kecuali dhamir alif tasniyah. Jadi jika dhamirnya berupa alif tasniyah, maka alif tersebut ditetapkan, tidak perlu dibuang. Mengapa? Karena alif itu ringan dan juga supaya tidak serupa dengan fi'il mufradnya, fi'il mufrad ghaibnya yang bertemu nun taukid. Jadi kalau dhamir wawu dibuang, dhamir ya dibuang, kalau dhamir alif itu ditetapkan, tidak perlu untuk dibuang. Alasannya supaya tidak sama dengan pakai mufradnya. Kemudian jika di akhir fi'il itu ada alif, maksudnya jika fi'il yang bertemu nun taukid itu berupa fi'il mudhari atau fi'il amar yang mu'tal akhir dengan alif, dan keadaan fi'ilnya tersebut merupakan pada selain dhamir wawu dan dhamir ya, maka alif yang di akhir fi'il tadi harus diganti dengan huruf ya. Maksud dari merupakan selain dhamir wawu dan dhamir ya di sini adalah bisa jadi fi'il tersebut merupakan pada alif tasniyah, nun jamak inas, isim dhohir maupun isim dhamir mustatir. Itu nanti huruf alifnya yang merupakan huruf akhir daripada fi'il mudhari tersebut harus diganti ya. Jadi intinya begini, jika fi'il mu'tal akhir dengan alif, baik fi'il mudhari maupun fi'il amar yang merupakan dhamir alif atau dhamir nun atau isim dhohir atau isim dhamir mustatir, dan dikehendaki lagi ditaukidi dengan nun taukid saqilah ataupun nun taukid saqilah ya, maka huruf alif yang merupakan huruf akhirnya fi'il tersebut harus diganti ya. Contohnya is'ayanna. Ini asalnya sebelum ditaukidi adalah is'a. Is'a ini adalah fi'il amar. Huruf akhirnya berupa alif lainah atau alif bengkong ya. Termasuk dari fi'il mu'tal akhir. Dan fi'il amar tersebut merupakan dhamir mustatir wajib, yaitu anta, yang wajib disimpan ya. Is'a karena fi'il amar kan menyimpan dhamir, wajib menyimpan dhamir yaitu anta is'a. Maka setelah ditaukidi dengan taukid saqilah, maka di situ alifnya, alif bengkongnya tersebut harus diganti ya. Is'ayanna, berusahalah, bersungguh-sungguhlah berusaha, is'ayanna. Jadi paham ya, alifnya diganti ya. Kita lihat proses i'lalnya dari kaidah yang tadi kita bahas. Yang pertama yasunanna. Yasunanna asluhu qabla tisoli binuni tauqid thaqilati yasunu ala wazni yaf'ulu. Lafaz yasunanna sebelum bertemu nun taukid asalnya adalah yasunu, mengikuti wazan yaf'ulu. Tentunya sudah diilal. Fatasolat bihi nunu taukid thaqilati li taqwiyatil hukmi fayubna 'alal fathi li mubasharatiha bih fasara yasunanna. Kemudian bertemu dengan nun taukid tsaqilah untuk menguatkan hukum, lalu dimabnikan fathah. Karena bertemunya dengan nun taukid tersebut secara langsung, maka jadilah lafaz yasunanna. Nun huruf akhirnya fi'il tersebut di fathah. Ini kaidah yang pertama tadi, nun taukid, fi'il mudhari bertemu nun taukid. Yasunanni asluhu qabla tisali bi nun taukid thaqilati yasunani ala wazni yaf'alani. Fatasolat bihi nun taukid thaqilati li taqwiyatil hukmi fasara yasunaninna. Wadhifati nun raf'i karahata tawalil amsalir zawaidi fasara yasunanna. Fakusirat nunu taukidi thaqilati tasbihan binunil musanna fi wuqu'iha ba'dal alif fasara yasunanni. Jadi ini yang fi'il mudhari
bertemu alif tasniyah, kemudian ditaukidi lagi dengan nun taukid. Jadi yasunani ketika ditaukidi lagi, maka situ nun alamat rafa'nya dibuang. Kemudian nun taukidnya diharokati kasroh karena menyamai dengan nunnya isim tasniyah tersebut, jatuhnya setelah alif. Jadi yasunani jadinya. Mudah kan? Oke, dilanjut nadhaman selanjutnya. Wahdhifu min rafi'in hataini wa fi wawin wa ya syakrun mujanisun fi. Wahdhif lan buang sirahu ing alif min rafi'in saking fi'il kang rafa'ake hataini ing ikilah karone dhamir wawu lan dhamir ya. Wa fi wawin lan iku tetep ing dalam dhamir wawu jamak wa ya ya lan ya ma'ana sal mukhatabah. Syaklun utai harokat mujanisun kang nunggali jenis kufi kang den nutapa ya syaklun. Artinya dan buanglah alif dari fi'il mu'tal akhir di sini yang merofakan kedua domir ini, yaitu domir wawu jamak dan domir ya ma'ana sal mukhatabah. Dan pada huruf wawu dan ya domirnya ini diharokati dengan harokat yang sejenis. Jadi ketika fi'il mudhari' mu'tal akhir yang merupakan fa'il berupa dhamir wawu jamak atau dhamir ya muannasah mukhatabah dan ditaukidi nun taukid, maka pada proses i'lalnya di situ alif huruf akhirnya fi'il tersebut harus dibuang dan dhamirnya diharokati dengan harokat yang sejenis. Artinya wawu diharokati dhammah dan ya diharokati kasroh. Ini pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Al-murad fi'il mudhari' ingkang mu'tal akhir kelawan alif nalika dipun taukidi kanthi nun taukid tsaqilah tur fi'il kasebat ngrafa'aken dhamir wawi dhamir wawu utawi dhamir ya menika hukumipun alif kedah dipun bucal. Fi'il mudhari' yang mu'tal akhir dengan alif ketika ditaukidi dengan nun taukid tsaqilah dan fi'il tersebut merupakan dhamir wawu atau ya, itu hukumnya alif harus dibuang. Lan dhamir wawu utawi ya kedah dipun harokati kalian harokat ingkang mantesi. Tegesipun wawu dipun harokati dhammah, ya dipun harokati kasroh. Dan wawu dhamir atau iya-nya harus diharokati dengan harokat yang sesuai. Artinya wawu diharokati dhammah, iya diharokati kasroh. Kados lafadz yardawunna lan tardoyinna. Seperti lafadz yardawunna ini asalnya sebelum ditaukidi adalah yardawna. Fi'il mudhari' mu'tal akhir bertemu wawu jamak. Setelah ditaukidi menjadi yardawunna. Di situ alifnya dibuang, nun tanda rafa'nya dibuang, wawu dhamirnya di dhammah. Dan lafadz tardoyina ini contoh dhamir ya yang dikasroh. Kita lihat proses i'lalnya. Saya akan baca Arabnya saja biar durasi tak terlalu lama ya. Yardawunna asluhu qabla tisalihi binuni tawkidi thaqilati yardawna ala wazni yaf'aluna. Fatasalat bihi nun tawkidi thaqilati litaqwiyatil hukmi fasara yardawnan. Fahudhifat nun raf'i karahata tawalil amthali zawaidi fasara yardawna. Fahurikatil wawu dhamiri bidhammah lil munasibah fasara yardawunna. Jadi yardawunna asalnya yardawna. Yardawna itu juga sudah diiklal
kemasukan nun taukid lagi diilah lagi menjadi yardawunna. Tarodoyinna asluhu qabla tisoli binuni taukid thaqilati tarodoyina ala wazni taf'alina fatasolat bihi nunu taukid thaqilati taqwatil hukmi fasara tarodoyinanna fahudifat nunur rafi karohata tatawalil amsal zawaidi fasara tarodoyina fahurikat ya'ul dhamiri bil kasrati lil munasibah fasara tarodoyinna. Lanjut nadhaman selanjutnya wa alifan zid qablaha mu'akida fi'lan ila nunin nil inati usnida. Wa alifan zid wa alifan wa zid lan nambah nusira alifan ing alif qablaha ing dalam sajurunge nun taukid mu'akidan hale kang naukidi fi'lan ing fi'il usnida kang den sandara kang den sandehake apa ya fi'il ila nunil inasi maring nun jamak inas. Al murad fi'il mudhari ingkang rafa'aken dhamir jamak inas menawi dipun taukidi kaliyan nun taukid tsaqilah punika wajib dipun tambahi alif. Sasampunipun nun jamak inas utawi sadaringipun nun taukid kados lafadz yaghzunani. Yaghzunani ini contoh fi'il yang merupakan nun niswah kemudian ditaukid nun taukid tsaqilah, maka perlu ditambahkan alif di antara dua nun niswah dan nun taukidnya. Ini juga sama ditambahkan alif pada lafadz taghzunani. Itu fi'il mudhari' yang merupakan dhamir jamak inas kemudian ditaukidi lagi dengan nun taukid tsaqilah, maka di situ perlu ditambahkan alif di antara dua nunnya tersebut. Lanjut nadhaman terakhir walam taqa khafifatun ba'dal alif lakin syajidatun wa kasruha ulif. Walam taqa lan isyaratun mi bapa khafifatun nun taukid khafifah ba'dal alifin dalam sawise alif lakin syadidatun tetapi ne tumi apa nun taukid syadidah nun taukid tsaqilah ing dalam sawise alif wa kasruha utawi kasroh ya kawaca kasroh syadidah iku lifat dan anggit apa ya kasroh. Artinya nun taukid khafifah tidak akan pernah bisa jatuh setelah dhamir alif tasniyah, tetapi nun taukid tsaqilah itu bisa dan terharokati kasrohnya nun taukid tsaqilah yang jatuh setelah alif itu dibiasakan. Jadi fi'il mudhari' yang merupakan dhamir alif tasniyah tidak boleh ditaukidi oleh nun taukid khafifah. Bolehnya itu hanya ditaukidi oleh nun taukid tsaqilah. Dan kemudian nun taukid tsaqilah tersebut diharokati kasroh karena menyamakan dengan nun tanda rafa' yang jatuh setelah alif tasniyah. Al murad fi'il mudhari' ingkang rafa'aken dhamir alif lan nun jamak inas punika boten kenging dipun taukidi kaliyan nun taukid khafifah ananging kenging dipun taukidi kaliyan nun taukid tsaqilah. Pintenipun menika ingkang saged kawula aturaken kathah lepatipun kula nyuwun pangapunten. Mugi-mugi napa ingkang sampun kawula aturaken saged manfaat maslahah fitunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.